Menko PMK Pratikno bersama Menkes, Panglima TNI hingga Kapolri meninjau lokasi res area KM 57. Tidak hanya meninjau, para Menteri Kabinet Merah Putih juga melakukan rapat koordinasi pemantauan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ya pemirsa, dalam periode Natal dan Tahun Baru 2024, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama sejumlah menteri lainnya seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan tinjauan di res area KM 57. Dalam tinjauan ini pemirsa, mereka melihat fasilitas yang disediakan mulai dari tempat bermain anak, fasilitas tempat istirahat, hingga ruang laktasi. Tak hanya itu, mereka turut berkeliling menyapa masyarakat yang beristirahat dan memberikan bingkisan kepada para pemudik. Setelahnya dilanjutkan dengan rapat pemantauan lalu lintas kendaraan di periode Nataru bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanto. Kami melihat bahwa arus mudik lalu lintas berjalan dengan normal, dan setelah itu kami meninjau rest area. Di sini layanannya bagus. Jadi selanjutnya kami tadi barusan rapat koordinasi untuk mengecek apa-apa yang harus disiapkan kembali untuk mempersiapkan nanti arus balik. Tadi juga disampaikan juga tentang bagaimana kita mengamankan perayaan Tahun Baru. Kita dorong masyarakat agar tidak terlalu berlebihan menyelenggarakan perayaan untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi kita harapkan perayaan Tahun Baru juga akan berjalan dengan baik, aman, nyaman. Pantauan jalur tol Jawa Barat, khususnya di kilometer 57, sempat terjadi kenaikan di puncak arus mudik pertama di tanggal 21, namun setelah itu rata-rata berjalan normal dan cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun kemarin. Namun demikian sempat dilakukan kontraflow 2 kali dan juga 58 kali dilakukan one way di jalur arteri. Tentunya di satu sisi kita juga melihat laporan bahwa terkait jumlah laka lantas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan tentunya ini kita minta untuk seluruh rekan-rekan yang terlibat untuk terus dipertahankan sampai dengan kembalinya pada saat arus balik nanti, karena memang kita masih mengalami potensi puncak arus mudik dan juga puncak arus balik. Di libur Natal dan Tahun Baru, penumpang yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur juga meningkat. Harga tiket yang turun 10% menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah penumpang. Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dipadati penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang melonjak 20% dari hari biasa yang memberangkatkan 10.000 penumpang. Namun di libur Natal dan Tahun Baru ini jumlah penumpang bisa mencapai 15.000 perharinya. Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Halim ini juga karena faktor turunnya harga tiket pesawat 10% yang sebelumnya sudah diinstruksikan pemerintah. Penumpang itu merasakan bahwasanya ada penurunan tiket dibandingkan hari biasa, dan itu memang saya lihat dengan jumlah tadi ada berapa orang gitu satu keluarga, mereka terasa dengan adanya penurunan tiket 9 sampai dengan 10%, dan harapan penumpang memang mengharapkan agar diskon ini tidak hanya di Nataru, harapan mereka ya tetap bisa berlangsung sehingga bisa lebih murah terjangkau oleh masyarakat. Menguntungkan ya buat saya gitu, karena berbeda sekali dengan harga sebelumnya. Itu saya kalau ke Bali itu bisa sampai hampir 2 juta kalau dari Halim, tapi untuk saat ini saya dapat harga sekitar di bawah 1,5 juta. Itu jadi menurut saya sangat menguntungkan gitu kan, apalagi untuk tiket pulangnya saya bisa dapat ya under 1 juta.
Denpasar, Bali, dan Surabaya, Jawa Timur masih menjadi tujuan favorit penumpang yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara untuk Pulau Sumatera, Medan, dan Palembang juga menjadi rute favorit. Diprediksi penumpang yang menggunakan moda transportasi udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma masih akan naik hingga pekan depan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati penumpang pada momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Pihak maskapai mencatat terjadi peningkatan jumlah penumpang sebesar 6% jika dibanding tahun lalu. Ratusan penumpang pesawat memadati Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sejak pagi tadi. Sebagian penumpang di momen libur Tahun Baru ini pergi untuk berlibur ke tempat wisata. Selain tujuan domestik, banyak pula yang pergi untuk tujuan luar negeri. Pada tahun ini, penumpang mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun lalu. Terlebih, adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru. Salah satu maskapai menyebut tahun ini terjadi peningkatan penumpang sebesar 6% jika dibanding tahun lalu. Terkait harga tiketnya gimana Mbak? Ada kenaikan nggak? Ya, sedikit kenaikan. Lumayan ya? Ya, karena akhir tahun ya. Karena ada saudara di sana. Oh, sekalian. Jadi sekali silaturahmi liburan. Ya, saya kerja di Singapura. Jadi saya holiday dulu ke Malaysia. Oh, gitu. Pada libur akhir tahun ini, sejumlah rute domestik masih menjadi favorit masyarakat, antara lain Denpasar, Medan, dan Makassar. Sementara tujuan favorit rute internasional antara lain Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Di masa libur Nataru 2024-2025, stasiun kereta cepat Wus di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ramai calon penumpang pemirsa. Ada sebanyak 18.000 tiket terjual dengan mayoritas tujuan ke stasiun Padalarang. Kepadatan terlihat di ruang tunggu stasiun kereta cepat Wus, Halim Perdana Kusuma. Hingga Jumat siang, sekitar 18.000 orang berangkat dari stasiun Halim dan diprediksi mencapai 21.000 orang. Sementara sebanyak 7.300 orang tiba di stasiun KCIC Halim. Mayoritas penumpang turun di stasiun Padalarang dan naik KCIC feeder menuju stasiun Bandung. Selama masa angkut Nataru, PT KCIC menambah fasilitas seperti helpdesk untuk membantu perjalanan calon penumpang. Untuk hari ini sendiri, sampai dengan penjualan jam 10 pagi, itu sekitar 18.000 tiket sudah terjual. Nah, ini harusnya kalau sampai dengan KA terakhir, prediksi kami penumpang akan lebih dari 21.000. Jadi memang di masa momen liburan ini, momen Nataru, rata-rata penumpang itu meningkat 20% itu berkisar di angka 20 sampai dengan 23.000 per harinya. Nah, secara total di momen Nataru itu tiket yang terjual sudah mencapai sekitar 260.000. Lebih dari 260.000 tiket ludes terjual dalam momen libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Jumlah ini diprediksi melonjak hingga pergantian Tahun Baru. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Sadu Santo, iNews melaporkan.